Pada zaman dahulu, ada seorang ratu melahirkan putri yang cantik. Pipinya merah, kulitnya putih, rambutnya hitam. Ratu dan raja lama sekali sudah mendambakan kelahiran dia. Pada suatu hari, waktu hamil muda, sang ratu yang sedang menjahit syal terkena jarum hingga jarinya mengeluarkan darah. Darahnya itu berwarna merah, jatuh ke tumpukan salju. Nah, karena itu ketika anaknya itu lahir, maka raja dan ratu memberikan nama Putri Salju. Namun, sungguh malang nasib seorang putri salju. Ibunya tidak dapat menemani dia lebih lama lagi di dunia ini. Sang ratu meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, ayahnya menikah lagi. Ayahnya Putri Salju menikah lagi. Tetapi ratu yang baru ini memang cantik, namanya Ratu Elvira, tapi sifatnya penuh dengan iri dan dengki, hanya mementingkan diri sendiri. Ternyata Ratu Elvira memiliki benda ajaib. Naila tahu nggak apa benda ajaib milik Ratu Elvira? Cermin? Cermin ajaib. Ajaib. Cerminnya bisa berbicara. Enggak ada orangnya. Nah, cerminnya itu bisa berbicara. Pada waktu itu, Ratu Elvira adalah wanita yang paling cantik di dunia. Tetapi Putri Salju semakin besar dan setiap hari menjadi semakin cantik. Nah, pada suatu hari Ratu Elvira berdiri di hadapan cerminnya. Dan dia bertanya kepada si cermin, "Hai cermin ajaib, siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini?" Lalu cermin ajaibnya menjawab. Kata cermin ajaib, "Oh ratu, kamu memang putri, kamu memang ratu yang sangat cantik. Tapi ada yang lebih cantik dari kamu." Hah? Ratu Elvira terkejut. "Siapa yang lebih cantik daripada aku?" kata Ratu Elvira. "Dia adalah anakmu sendiri, anak dari suamimu, yaitu Putri Salju. Iya, yaitu Putri Salju." Mendengar itu, sejak itu Ratu Elvira menjadi sangat membenci Putri Salju. Kebenciannya tidak bisa dibendungnya. Ia berusaha mempercantik diri. Semua alat kecantikan dipakai. Pakai bedak, pakai lipstik, dan lain-lain. Tapi kaca ajaibnya, cermin ajaibnya selalu mengatakan yang paling cantik itu siapa? Putri Salju. Putri Salju. Oleh karena itu, dengan rasa marah, ratu memanggil seorang pemburu. Kata Ratu Elvira, "Hai pemburu, bawalah Putri Salju ke hutan," perintahnya. "Bunuh dia dan bawa jantungnya kepadaku." Ratu Elvira jahat ya Naila? Jahat. Kemudian pemburu itu membawa Putri Salju masuk ke dalam hutan.
tetapi hatinya ragu melihat gadis yang polos dan tak berdosa itu. Maka berkatalah si pemburu, "Lari dan jangan kembali." Lalu Putri Salju lari masuk ke dalam hutan. Putri Salju tak tahu jalan. Ia sangat ketakutan. "Oh, kemanakah aku harus pergi seorang diri?" kata Putri Salju. "Di luar dingin. Kalau Naila berani kada keluar rumah sendirian ke hutan?" Lalu di tengah hutan Putri Salju melihat rumah. Rumah itu terlihat kosong. Karena berjalan terlalu jauh dan sudah kelelahan, maka Putri Salju memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Putri Salju masuk ke dalam rumah lalu tidur dengan pulas. Lalu tidak lama kemudian 7 kurcaci datang. Iya, itu namanya kurcaci. Nah, kurcacinya ada yang tua, ada yang punya janggut putih panjang. Iyalah. Iya. Nah, lalu kata 7 kurcaci tadi, "Astaga, ada orang di sini," seru salah satu kurcaci. Ia terkejut ketika melihat Putri Salju tidur di ranjang. Karena seruan itu pun Putri Salju akhirnya bangun. Maafkan aku, aku telah tertidur di rumah kalian," kata Putri Salju dengan rasa bersalah. Lalu